selamat pagi. Hai Lexi, selamat pagi. Hai adik-adik yang di rumah, kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini. Kita mulai dengan doa ya, mari kita berdoa. Halo teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemeliharaanmu sampai saat ini. Hari ini kami akan berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pimpinlah ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kalita, lihat deh si Lexi. Kayaknya dia lagi sedih, dia nangis. Adik-adik yang di rumah, Kamu sini kenapa, deh. Lex? Lihat Lexi, lagi nangis. Kamu kenapa Lexi? Aku nangis karena kakakku sakit, Kak. Aku masih kecil. Aku nggak bisa tolong kakakku. Lexi jangan sedih, kita punya Tuhan Yesus yang berkuasa. Benar, Lexi. Dia adalah Allah yang besar, dia akan memberikan Lexi kekuatan. Dan juga orang tua Lexi akan kuat. Dan kakak Lexi pasti akan sembuh. Benar sekali. Emang bisa ya, Kak? Bisa banget Lexi. Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar. Adik-adik yang di rumah, kita ada satu lagu pujian yang akan kita nyanyikan. Bangkit berdiri sama-sama. Si ikutan nyanyi My ya. God is so big. Nyanyi dengan gerakan ya. Nyanyi bareng-bareng sama kita. Lexi, dengarkan pujian ini ya Lexi. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. He made the trees, He made the seas, He made the elephants too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the skies are His handiworks too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Nah, Lexi dan adik-adik yang di rumah, nyanyi pujian ini sama-sama ya. Ayo Lexi. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. He made the trees, He made the seas, He made the elephants too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the skies are His handiworks too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Puji Tuhan, haleluya. My God is so big. Wah, Tuhan Yesus luar biasa ya, Kak. Aku jadi nggak sedih lagi. Puji Pokoknya Tuhan Yesus jadi idolaku deh, Kak. Benar sekali Lexi, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus idola kakak juga. Tuhan Yesus idola kita semua. Adik-adik, kita nyanyikan pujian ini lagi ya. Ayo bangkit berdiri lagi, nyanyi pujian dengan sukacita. Lexi ikut nyanyi. Iya. Yesus, idolaku. Yesus, idolaku. Yesus, idolaku selamanya. Yesus, idolaku. Yesus, idolaku. Yesus, idolaku selamanya.
Yesus, idolaku. Nah, adik-adik yang di rumah, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah meninggikan Tuhan. Lexi, sudah nggak sedih lagi kan ya? Iya, Kak. Kan ada Tuhan Yesus. Sekarang kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ada satu lagu pujian yang harus kita nyanyikan supaya kita menyembah Tuhan dengan baik. Karena Tuhan ada di sini bersama dengan kita. Bapa, ku datang padamu, menyembahmu di sini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang
matanya, kita lipat tangannya, kita mau berdoa mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya untuk kami mendengarkan firman-Mu. Sucikanlah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik yang manis, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti kita bersuka cita oleh karena pertolongan Tuhan. Tadi kita sudah memuji, kita sudah memuliakan nama Tuhan, sudah menyanyi bersama-sama. Kita berharap bahwa apa yang kita lakukan, Tuhan disenangkan, Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Mari yang sudah bisa membaca, yang mempunyai Alkitab di rumah, kita buka Alkitabnya. Ya, kita akan melihat di dalam Ayub pasalnya yang pertama. Nah, di sini diceritakan tentang seorang bapak yang berasal dari tanah Uz. Namanya Ayub. Ya, namanya siapa? Ayub. Bapak Ayub namanya. Nah, Bapak Ayub ini adalah orang yang baik sekali. Dia sangat menyayangi keluarganya. Dia sangat memperhatikan anak-anaknya. Bapak Ayub ini mempunyai 10 orang anak. Waduh, banyak ya. 10 orang anak. Siapa yang bisa berhitung? Dari 1, 2, 3, sampai 10. Hebat, semuanya bisa melakukan di rumah ya adik-adik. Nah, dari ke-10 anaknya ini, 7 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Anak-anak Ayub ini juga sangat mengasihi orang tuanya. Tapi di antara mereka ada yang sering membuat pesta. Kalau mereka sudah berpesta, mereka makan, mereka minum, mereka bersuka cita, mereka melakukan hal-hal yang Ayub kadangkala tidak suka. Tetapi Ayub ini adalah orang yang taat kepada Tuhan. Karena kalau kita melihat di dalam Ayub pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama, di situ dikatakan bahwa Ayub ini adalah orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, ketika anak-anaknya ini berpesta, setelah selesainya Ayub memanggil mereka semua. Mereka datang kepada Ayub, lalu Ayub di situ memohon ampun kepada Tuhan untuk setiap kesalahan yang dibuat oleh anak-anaknya, baik yang sengaja ataupun yang tidak. Ayub mempersembahkan korban syukur. Ya, Ayub berdoa supaya semua anak-anaknya ini baik-baik, berkenan kepada Tuhan. Itu cintanya Ayub kepada anak-anaknya. Ya. Ayub juga adalah seseorang yang sangat kaya. Dia memiliki begitu banyak harta. Ya. Ada kambing domba, ada unta, semuanya berjumlah banyak. Juga orang-orang yang membantu di dalam rumah Ayub. Karena kekayaannya yang melimpah ini, kadangkala anak-anaknya ini berbuat sesuatu yang sesuai keinginannya sendiri, sesuatu yang tidak baik. Makanya Ayub mengajar kepada mereka, membawa anak-anaknya ini untuk cinta kepada Allah, ya. Ayub sering berdoa untuk mereka supaya mereka pun bisa mencontoh cara hidup Ayub yang dikatakan tadi bahwa Ayub ini seorang yang jujur, seorang yang berkenan, seorang yang takut akan Allah. Puji Tuhan. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, aku anak Tuhan, engkau anak Tuhan, semua anak Tuhan, kita juga harus hidup jujur,
hidup berkenan, ya, menjauhi kejahatan, sama seperti yang Ayub lakukan. Sama seperti yang Ayub lakukan. Kalau di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, di situ dikatakan Ayub ini orang yang saleh. Saleh itu apa sih adik-adik? Ya, Bapak saleh ada namanya Bapak saleh. Tetapi orang yang saleh yang dimaksudkan dalam firman Tuhan ini adalah orang yang senantiasa mengikuti dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Contohnya seperti apa? Kalau Tuhan ajarkan melalui firman-Nya untuk kita mengampuni, kita juga harus mengampuni. Kalau Tuhan ajarkan untuk kita mengasihi, kita juga harus mengasihi. Jangan bermusuhan, jangan marah-marahan. Ya, kita harus belajar menjadi anak-anak Tuhan yang saleh. Sama seperti Ayub. Ayub orang yang saleh. Puji Tuhan. Lalu dikatakan lagi bahwa Ayub ini juga orang yang jujur. Apa itu jujur? Ya, tidak suka berbohong. Berkata ya kalau memang ya, dan berkata tidak kalau memang tidak. Itu adalah orang yang jujur. Tuhan senang kepada anak-anak yang jujur. Kita tidak boleh berbohong. Dari kita masih kecil, kita harus belajar untuk berkata jujur. Ya. Kalau kita berani berkata jujur, maka Tuhan juga akan memberkati hidup kita. Lihat Ayub. Ayub juga hidupnya diberkati. Karena dia senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Haleluya. Lalu dikatakan lagi juga di dalam firman Tuhan bahwa Ayub ini orang yang takut akan Allah. Apa itu takut akan Allah? Apa kita takut sama seperti kita melihat sesuatu yang menyeramkan? Tidak. Ya, tidak seperti itu. Takut akan Allah artinya kita menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan dengan hidup kita. Caranya seperti apa? Caranya dengan kita berbuat baik, berkata-kata yang baik. Jangan berkata yang kasar, jangan berkata-kata yang tidak sopan, ya, supaya orang lain melihat bahwa, waduh, anak Tuhan adalah anak Tuhan yang sopan, kata-katanya adalah kata-kata yang baik, tindakannya adalah tindakan yang baik. Haleluya. Ayub melakukan itu di dalam kehidupannya, ya. Ayub juga orang yang menjauhi kejahatan. Jangan melakukan kejahatan. Baik kejahatan yang kecil ataupun kejahatan yang besar, semuanya sama. Itu adalah dosa. Jadi kita tidak boleh berbuat sesuatu yang jahat dalam hidup kita. Ayub mengasihi anak-anaknya sehingga dia membawa anak-anaknya ini untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ayub mau supaya anak-anaknya ini berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah kita juga belajar supaya kita mau mengikuti firman Tuhan dalam hidup kita. Hidup jujur, hidup berkenan, ya, menjauhi kejahatan, Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan adik-adik, ada ayat hafalan. Yang sudah bisa menulis boleh menulis, yang belum bisa nanti mama atau yang mendampingi boleh mencatat untuk mengajarkan kepada anak-anaknya, ya. Di dalam Ayub pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama. Bunyinya adalah, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Haleluya, puji Tuhan.
Demikian firman Tuhan. Mari semuanya lipat tangan, kita akan berdoa, Tuhan menolong kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Bapa kami di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk kemurahan dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan bagi kami. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu, kami mau belajar hidup berkenan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kehidupan kami, supaya perkataan kami, perbuatan kami berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kami mau cinta kepada Engkau, kami mau cinta kepada firman-Mu, dan kami mau belajar melakukannya dalam hidup kami. Puji Tuhan, haleluya, terima kasih untuk kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin.